Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rika Damayanti. Saya akan membahas materi terkait dengan penelitian dan penulisan sejarah atau yang bernama historiografi. Ini adalah salah satu materi yang diambil di kelas 10 semester 1. Jadi, saya akan menjelaskan dari materi tentang historiografi sejarah. Pertama, bagaimana sih dalam melakukan penelitian sejarah? Dan tentunya kita harus tahu dulu, sebelum dilakukan penulisan, tahu langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Itu diantaranya adalah yang pertama, pemilihan topik. Tentunya kita harus tahu dulu bagaimana permasalahan yang akan diangkat nanti untuk diberikan sebagai laporan dalam penulisan sejarah. Satu, pemilihan topik. Kedua, heuristik. Langkah kedua ini sangat penting dalam penulisan sejarah. Ini adalah bagian dari menafsirkan dan mengumpulkan semua sumber-sumber yang terkait dengan penulisan sejarah. Nah, sumber-sumber sejarah itu baik kita bisa mengambil dari sumber berupa benda, sumber berupa saksi sejarah, ataupun berbagai sumber lainnya yang akan diangkat nanti ke topik penelitian sejarah. Ketiga adalah kritik atau verifikasi, di mana langkah yang ketiga ini adalah setelah dilakukannya pengumpulan dari sumber-sumber sejarah, kemudian dilakukanlah verifikasi. Verifikasi di sini adalah menyaksikan apakah sumber sejarah dengan cerita ataupun ambil dari sumber-sumber sejarah itu benar atau tidaknya. Di sini adalah tujuannya untuk keabsahannya dari sumber-sumber sejarah. Kemudian yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi di sini adalah menafsirkan dari keseluruhan, mencakup bagian dari keempat ini yang nantinya akan mengacu pada akhir penulisan sejarah. Dan terakhir tentunya dari topik ini, yaitu historiografi. Apa sih metodenya? Metode dalam penelitian sejarah. Dan tadi, ini secara gambarnya, secara jelasnya akan saya paparkan bagaimana pemilihan topik. Tadi hanya sepintasnya, dan mungkin untuk tidak terjadinya kekeliruan, saya akan menyajikan dari pemilihan topik. Ada pemilihan topik yang secara emosional. Jadi ada 3 hal dalam pemilihan topik untuk melakukan historiografi sejarah. Yang pertama, kedekatan emosional. Di mana kedekatan ini peneliti dengan tema yang menjadi objek penelitian. Kedekatan emosional membantu peneliti untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan 5W1H. Di mana seperti ada pertanyaan, bagaimana terjadinya, siapa pelakunya, kemudian kapan terjadinya, gitu. Ada 5W, who, why, where, when. Nah, yang terakhir adalah how. Dari 1H itu bagaimana terjadinya peristiwa ataupun bisa mengangkat dari penulisan sejarah tersebut. Ini adalah salah satu dari kedekatan emosional. Yang kedua, kedekatan intelektual, itu di mana memungkinkan bagi seorang peneliti sejarah untuk dapat memetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan tema atau objek penelitian yang dipilih. Kemudian yang ketiga, rencana penelitian, di mana permasalahan, penulisan sejarah, sumber sejarah, dan garis besar penelitian itu ada mencakup pada rencana penelitian. Permasalahan yang diambil seperti apa, penulisan sejarahnya yang bagaimana. Karena di dalam bentuk penulisan sejarah itu ada beberapa jenis. Nanti akan saya sampaikan di pengahan materi. Berikutnya, metode yang berupa heuristik. Langkah dalam penulisan sejarah itu yang kedua adalah heuristik, di mana heuristik itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu heuriskein, yang berarti menemukan. Di mana di dalam kegiatan penelitian sejarah, heuristik itu berarti mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Sumber-sumber sejarah itu seperti apa? Ya, sumber yang
bahwa sumber bisa diambil berupa bentuk fisik seperti naskah, dokumen, kemudian terkait dengan bangunan, itu bisa dijadikan sebagai sumber benda ataupun sumber secara fisik. Ya. Kemudian bisa juga dengan cara saksi sejarah. Nah, itu bisa diungkapkan, bisa dilakukan wawancara terkait dari hasil pengumpulan sumber-sumber sejarah. Berikutnya kritik atau verifikasi sumber sejarah. Kritik sumber dilakukan untuk mencari kebenaran, keabsahan dari hasil pengumpulan sumber-sumber sejarah, di mana keaslian ini dinyatakan benar atau tidaknya dari hasil sumber yang dikumpulkan berdasarkan nanti hasil kajian yang akan dilakukan pada hasil akhir di penulisan sejarah. Karena ini sangat penting bagi penulisan yang tidak boleh ada kerancuan. Untuk mencari kebenarannya itu melalui kesahihan sumber tersebut. Nah, itu ada dua hal yang dalam melakukan kritik sumber itu ada dua. Baik itu kritik ekstern dan kedua adalah kritik intern. Di mana kritik ekstern ini adalah kritik yang mempersoalkan sumber itu asli atau palsu berdasarkan tampilan fisiknya, seperti sumber dokumen, yaitu berupa jenis kertas, warna kertas, umur kertas, tulisan, huruf, tinta, gaya tulisan, bahasanya, dan masih banyak lagi yang bisa dijadikan sebagai salah satu kritik sumber secara ekstern. Kemudian yang kedua adalah kritik intern, di mana kritik intern ini lebih menekankan kepada aspek isi dari sumber tersebut, apakah bisa dipercaya atau tidak. Beda ya dengan antara kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern itu lebih menekankan pada keaslian dari sumber tersebut secara fisiknya. Dan kritik internnya dalam mencakup dari isi sumber tersebut, apakah percaya atau tidak dari isi dari sumber-sumber yang diambil. Kemudian lanjut ke metode penelitian berikutnya, yaitu berupa interpretasi. Ini adalah upaya menafsirkan. Sebagai upaya menafsirkan fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Dan di dalam interpretasi itu ada dua hal. Dua hal di sini adalah satu analisis dan yang kedua adalah sintesis. Seperti apa sih analisis? Yaitu menguraikan, menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Baik seperti tadi yang diungkapkan 5W dan 1H. Seperti kapan, di mana, siapa, bagaimana kejadiannya. Nah, itu adalah bagian dari menganalisis, ya, bagian dari hasil interpretasi. Di dalam pada interpretasi itu adalah analisis. Yang kedua sintesis, yaitu menyatukan. Nah, yang kedua adalah sintesis, menyatukan dari hasil interpretasi. Oke, yang terakhir adalah historiografi. Ini setelah selesai dari awal melihat topik, teoristik, kemudian dilanjut dengan interpretasi dan sebagainya, lanjut ke terakhir penulisan sejarah. Setelah melalui beberapa tahapan dalam penelitian, nah yang harus dilakukan itu adalah historiografi atau istilahnya dengan penulisan sejarah. Nah, pada tahap ini penulis menyusun hasil interpretasi fakta-fakta sejarah untuk kemudian dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Nah, menjadi sebuah kisah yang selaras dan dapat dipertanggungjawabkan dan dituangkan ke dalam sebuah buku. Kemudian dalam metode penelitian sejarah tentunya harus diperhatikan. Nah, sebagai peneliti itu harus memperhatikan metode-metode atau urutan-urutannya. Nah, hal yang perlu diperhatikan sebelum dilakukan penulisan sejarah itu tuh apa? Itu adalah aspek kronologi atau urutan-urutan waktunya dan prinsip kausalitas. Apa itu? Yaitu sebuah hubungan akibat, sebab akibat. Dan peneliti sejarah harus sadar bahwa tulisan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dibaca oleh orang lain. Dan penyajian penelitian sejarah dalam bentuk tulisan itu mempunyai 3. Yang pertama pendahuluan, kedua pembahasan, dan terakhir penutupan. Mana pendahuluan?
Itu dilakukannya sebagai latar belakang yang isinya rumusan masalah, yang ketiga tujuan, kemudian metode dan sumber, yang sistematika penulisan, dan terakhir tinjauan pustaka. Itu terdapat pada pendahuluan. Nah, kemudian ada urutan yang keduanya, yaitu pembahasan. Gimana pembahasan ini adalah mencakup dari terkaitnya dengan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. Itu dituangkan dalam pembahasan, baik secara kajian para ilmiah, kemudian diambil dari berdasarkan teori-teori para pakar dan sebagainya, itu dituangkan di dalam pembahasan yang nantinya dibuatkan ya pada penutup. Itu dibuat kesimpulan dari hasil penelitian. Kemudian sebagai contoh tampilan buku-buku sejarah, ini adalah salah satu bentuk hasil penulisan sejarah. Dan di dalam sejarah itu ada beberapa jenis. Seperti ini, kotak bersih tahun 1896 hingga 1916. Kemudian adanya buku munculnya elit modern Indonesia. Kemudian ada Bung Karno dan Jangan Bergerak, radikalisme. Ini tentang radikalisme. Nah, kita ambil buku-buku sejarah ini masuknya ke jenis apa? Nah, ini ya, kotak bersih ini adalah salah satu contoh jenis historiografi tradisional. Nah, kemudian ada jenis historiografi kolonial, historiografi modern, dan historiografi nasional. Pengertian dari historiografi itu apa? Nah, kita harus tahu dulu. Ini ada beberapa kutipan yang diambil dari para ilmuwan sejarah, bahwa menurut Profesor Adaliman MPD, historiografi adalah penulisan sejarah menjadi sarana mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian yang diungkapkan, diuji atau diverifikasi, dan diinterpretasi. Dan historiografi menurut Louis Gottfried, seorang sejarawan dari Amerika Serikat, merupakan suatu bentuk publikasi, baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan, mengenai peristiwa kejadian atau kombinasi peristiwa-peristiwa di masa lampau. Nah, ini adalah hasil karya Profesor Adaliman MPD, yaitu tentang manusia dan sejarah. Kemudian untuk karya Louis Gottfried, ini adalah mengerti sejarah, dan diterjemahkan oleh Nugroho Noto Susanto. Dan ini adalah hasil penelitian terkait dengan pembahasan mengenai mengerti tentang sejarah. Lanjut ke jenisnya. Nah, seperti apa sih historiografi tradisional? Historiografi tradisional itu adalah sebuah karya tulis sejarah, di mana dibuat pada masa hidup Buddha dan Islam. Misalnya, tulisan sejarah itu dibuat oleh para pujangga kerajaan. Dan di dalam historiografi tradisional itu terciptanya unsur-unsur sastra sebagai karya mitologi dan imajinatif. Karya sejarah termasuk historiografi tradisional. Salah satu contoh hasil peninggalannya, contohnya Babat, Hikayat, kemudian Tambo, dan masih banyak lagi. Nah, itu hasil dari karya tulis yang masuk ke dalam penelitian atau penulisan sejarah berdasarkan tradisional. Kemudian ciri-cirinya seperti apa? Ciri-ciri dari historiografi tradisional itu diantaranya istana sentris, di mana istana sentris ini adalah sebuah kisah karya historiografi tradisional yang pusatnya pada kehidupan raja atau keluarga raja, cakup pada keluarga istana saja. Nah, di mana sementara rakyat hampir bisa dikatakan tidak memiliki tempat atau ruang di dalamnya, karena ini adalah khusus pada istana sentris. Kemudian yang kedua, religio magis, yang dihubungkan dengan unsur-unsur kepercayaan dan hal-hal yang goib. Ini dalam historiografi tradisional. Kemudian yang ketiga, etnosentrisme. Penulisan menonjolkan sifat kedaerahan dan terpaut pada suku, bangsa, dan budaya dalam negeri kerajaan. Dan setiap kerajaan tentunya ada kebudayaan-kebudayaan yang harus diterapkan dalam lingkup istana. Kemudian yang keempat, bersifat psikopolitis absentrisme, di mana historiografi tradisional ini ditulis oleh para pujangga kerajaan dengan muatan psikologis seorang raja yang dijadikan sebagai alat politik dalam mempertahankan kekuasaannya. Kemudian historiografi tradisional yang
tadi sudah disebutkan bahwa ada beberapa hasil peninggalan yang mencakup pada historiografi tradisional, di antaranya Babat, Hikayat, dan Tambo, di mana Babat ini adalah sebagai karya sastra yang berkaitan atau yang menceritakan hal-hal berhubungan dengan penguasa, pendiri, pemindahan pusat kerajaan ataupun pemerintahan di kerajaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah karya sastra dengan tulisan, baik itu berupa prosa atau karangan bebas, dan bahasa yang digunakan dengan menggunakan bahasa Melayu. Kemudian Tambo. Tambo adalah merupakan sebuah karya sastra sejarah yang berisi mengenai asal-usul sesuatu dan peristiwa di masa lalu yang berhubungan dengan suatu daerah. Tentunya di setiap daerah itu ada hubungannya dengan bagaimana terbentuknya sebuah daerah tersebut, asal-usulnya seperti apa. Itu adalah bagian dari jenis historiografi tradisional yang berdasarkan pada ciri Tambo. Berikutnya historiografi tradisional lainnya. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menghormati dan meninggikan kedudukan raja, nama raja, serta wibawa raja supaya tetap dihormati, tetapi dipatuhi dan dikunjungi oleh masyarakat. Jadi dibuatkanlah sebuah historiografi tradisional. Di antaranya hasil dari karya historiografi tradisional: 1. Babat, kemudian ada Hikayat Aceh, ada Empu Prapanca, kemudian ada hasil terjemahan contoh dari Kitab Negara Kertagama, ya. Kemudian ada Tambo. Seperti yang ditampilkan di sini adalah Tambo Minangkabau. Kemudian ada jenis historiografi kolonial, di mana historiografi kolonial adalah karya tulis sejarah yang ditulis pada masa pemerintahan kolonial pada saat itu berkuasa di Indonesia, yang sejak VOC tahun 1600 sampai masa pemerintahan Hindia Belanda berakhir ketika tentara pendudukan Jepang datang ke Indonesia di tahun 1942. Historiografi kolonial ditulis untuk kepentingan dan dengan cara pandang kolonial Belanda atau lebih bersifat Nederlandocentris, dan merupakan peranan kaum bumi putra atau orang-orang Indonesia. Contohnya Pangeran Diponegoro dalam historiografi kolonial disebut sebagai pemberontak karena menentang kebijakan pemerintah kolonial. Ciri dari historiografi kolonial yang pertama adalah Belanda sentris atau Nederlandocentris, di mana berisi mengutamakan kepentingan mereka. Mereka di sini adalah pemerintahan Belanda, ya, yang memprioritaskan, yang lebih mengutamakan pada fokus penulisannya pada pemerintahan Belanda dan untuk memperkokoh kekuasaan mereka atau Belanda di Indonesia. Kemudian yang kedua, berisi kisah atau petualangan untuk menemukan daerah-daerah baru untuk dijadikan sebagai koloninya dan menganggap bahwa Belanda membawa peradaban yang lebih maju timbang negara-negara sebelumnya yang pernah menjajah Indonesia, seperti halnya Jepang. Dan ini dituangkan ke dalam bentuk penulisan historiografi kolonial. Lanjut ke historiografi modern. Historiografi modern ini adalah merupakan suatu penulisan sejarah yang mengubah pandangan religio-magis menjadi pandangan yang bersifat ilmiah dan menggunakan penulisan sejarah kritis, atau dengan kata lain, historiografi ini muncul menggantikan historiografi tradisional. Pada historiografi modern, penulisan sejarah menggunakan metode ilmiah, masuk akal, dan menghilangkan hal-hal yang berbau religio-magis atau yang berkaitan dengan hal-hal goib. Ciri dari historiografi modern: 1. Bersifat metodologis, artinya penulisan sejarah itu menggunakan pendekatan ilmiah berdasarkan teknik penulisan ilmiah. Yang kedua, bersifat kritis historis, yang berarti substansi penulisan sejarah secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Lanjut ke historiografi modern. Jenis penulisan sejarah modern pada masa kemerdekaan. Terdapat suatu terobosan baru
yaitu munculnya peranan rakyat kecil atau istilahnya wong cilik sebagai pelaku sejarah. Hal ini dipelopori oleh sejarawan Indonesia yang bernama Profesor Santoro Kartodiridjo dengan bukunya berjudul Pemberontakan Petani Banten tahun 1888. Dalam buku tersebut menunjukkan ada beberapa hal penting terkait dengan bukunya yang berjudul Pemberontakan Petani di Banten. Yang pertama adalah peran aktif Bumi Putra, baik para pembesarnya maupun rakyat kebanyakan, baik itu petani atau golongan guru ngaji dan santri tarekat. Jadi selama ini penulisan sejarah didominasi oleh tokoh-tokoh besar seperti pahlawan kemerdekaan maupun seorang tokoh politik yang sangat berpengaruh besar terhadap perjuangan kemerdekaan. Tetapi di samping di sisi lain menghiraukan atau mengabaikan adanya keikutsertaan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Ini adalah para rakyatlah yang turut membantu dalam memperjuangkan kemerdekaan. Jadi tidak hanya seorang tokoh pejuang saja. Sebagai wong cilik pun, baik itu golongan petani, guru ngaji, santri, ya, ataupun sebagai pekerja, itu mereka sangat berpengaruh besar. Tanpa dukungan rakyat, para tokoh ataupun yang dikatakan sebagai berpengaruh besar pada perjuangan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari kalangan bawah, dalam artian sebagai kaum wong cilik. Kemudian yang kedua, memperkenalkan pendekatan baru dalam penelitian sejarah, yakni pendekatan multidimensional atau dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial karena keterkaitannya dengan peranan di bawah yang di luar lingkup bagian tokoh-tokoh. Salah satu bagian dari hal-hal penting yang dibuatkan pada historiografi. Kemudian yang ketiga, dengan menggunakan pendekatan multidimensional, sejarah bukan hanya bersifat deskriptif naratif, tetapi lebih bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisis. Kemudian historiografi nasional. Historiografi nasional ini merupakan penulisan sejarah yang bertujuan untuk kepentingan nasional. Di mana munculnya historiografi nasional itu adanya kesadaran untuk menentukan nasib bangsanya sendiri tanpa campur tangan dengan negara lain. Ciri dari historiografi nasional ialah membangkitkan rasa nasionalisme. Setiap negara memiliki historiografi nasional. Begitupun Indonesia, setiap historiografi nasional disusun berdasarkan perspektifnya masing-masing negara yang berkaitan langsung dengan kepentingan dalam mempertahankan bangsa dan negaranya. Pemerintah Indonesia menyusun historiografi nasional berdasarkan perspektif Indonesia sentris. Ini artinya historiografi yang disusun berdasarkan perspektif bangsa Indonesia sebagai pusat sejarahnya. Selain itu, dasar penyusunan historiografi nasional berpusat pada cita-cita suatu bangsa dalam arti yang luas. Historiografi nasional menekankan peran kaum intelektual dalam mengubah perspektif pandangan suatu negara. Kemudian, perjalanan panjang dalam menuju historiografi nasional. Seperti halnya beberapa contoh dituangkan di dalam tonggak historiografi nasional dimulai pada tahun 1957 dengan diadakannya Seminar Sejarah Nasional di Yogyakarta yang berlangsung tanggal 14 hingga 18 Desember tahun 1957. Hasil seminar tersebut membuat sejarah yang bersifat Indonesia sentris. Kemudian yang kedua, Seminar Sejarah Nasional yang kedua di Yogyakarta tahun 1970. Panitia berhasil menyusun buku teks sejarah nasional sebanyak 6 jilid. Kemudian yang ketiga, Seminar Sejarah Nasional ketiga di Jakarta tanggal 10 hingga 15 November tahun 1981. Kemudian Seminar Sejarah Nasional keempat di Yogyakarta pada tanggal 16 sampai 19 Desember tahun 1985. Dan Kongres Nasional Sejarah di Jakarta pada tanggal 14 hingga 17 November 2006, yang semuanya bertujuan untuk menemukan kembali penulisan-penulisan sejarah Indonesia baik dari aspek sumber maupun metodologi. Nah, ini adalah hasil karya dari historiografi nasional yang telah diseminarkan seperti yang tadi sudah dijelaskan.
ada beberapa kali dalam dilakukan seminar-seminar, yaitu di Yogyakarta. Salah satunya contoh dari buku Sejarah Nasional Indonesia, yaitu zaman Jepang dan zaman Republik. Kemudian sekitar peran kemerdekaan Indonesia yang disusun oleh Dr. Hana Sution. Kemudian peranan bangsa Indonesia dalam sejarah Asia Tenggara, dan 6.000 tahun Sang Merah Putih. Ini adalah hasil karya historiografi nasional yang disusun oleh berbagai hasil dari seorang tokoh, baik tokoh pejuang ataupun seorang sejarawan di Indonesia. Pemaparan yang bisa saya sampaikan, semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa mengambil maknanya seperti apa pengembangan penulisan sejarah di Indonesia hingga kini. Dikatakan sejarah itu bisa secara kontinu, berkelanjutan. Sejarah itu bisa hilang bila mana sejarah itu tidak ada yang meneruskan. Sejarah itu bisa lenyap dengan sendirinya kalau tidak ada penerusnya. Nah, ini adalah salah satu bagian terpenting sebagai kita, salah satu menunjukkan rasa nasionalisme, rasa kepedulian terhadap materi sejarah, ya, hubungannya dengan ruang lingkup di negara kita sendiri. Apa saja sih yang harus kita tuangkan, yang harus kita wariskan kepada generasi seterusnya, supaya penulisan-penulisan ataupun kejadian, peristiwa-peristiwa tersebut bisa dilestarikan ataupun tidak dihilangkan. Dan itu perlu dibuatkanlah sebuah penulisan sejarah sebagai pengingat warisan budaya ataupun sebagai pengembangan makna dari arti yang sesungguhnya. Seperti apa sih sejarah terbentuknya negara Indonesia maju dimulai dari berdirinya kemerdekaan sampai ke depannya. Sekian dari saya, materi yang saya sampaikan tentang terkait sejarah peminatan kelas 10 bisa kita maknai dengan hasil kutipan dari Kunto Wijoyo, menyampaikan bahwa orang tidak akan belajar sejarah kalau tidak ada gunanya. Kenyataannya bahwa sejarah terus ditulis orang di semua peradaban dan sepanjang waktu, sebenarnya cukup menjadikan bukti bahwa sejarah itu perlu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.